Tuhan, dan kita tidak akan pernah melupakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, kita tetap bersyukur dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita baca bersama-sama dari Yesaya pasal 9 ayat 6 dan ayat yang ke-7, dan juga di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ayat 7, Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Di dalam perjanjian baru, di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, tema yang diberikan oleh pusat GKI Pusat adalah mataku telah melihat damai sejahtera. Dalam kamus Alkitab, damai sama dengan shalom. Dalam bahasa Ibrani, ya, jadi kata shalom itu dalam bahasa Ibrani digunakan sebagai ucapan salam antara sahabat, seperti di dalam Esra, ya, Esra pasal 5 ayat 7, di hadapan Raja Darius, salam sejahtera. Jadi kata persahabatan atau kata salam kepada seorang sahabat. Juga suatu sebutan untuk keadaan tanpa permusuhan antara bangsa-bangsa. Itu arti kata damai sejahtera. Dan damai itu adalah sebuah karunia dari Allah. Di dalam Yesaya pasal 54 ayat 10 dikatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadaku, dan perjanjian damai itu tidak akan bergoyang, kata firman Tuhan kepada yang yaitu yang mengasihani engkau. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, apabila ada nabi-nabi berteriak damai, damai, padahal tidak ada damai, mereka menipu dan mereka akan dihukum. Jadi kalau ada nabi yang berkata bahwa damai, damai, tetapi tidak melakukan damai itu, maka dia dikatakan menipu dan juga dihukum. Damai sempurna adalah damai masa mesianik. Masa mesianik itu artinya bahwa waktu di masa depan yang diyakini akan diwarnai dengan kedamaian, persaudaraan, dan tidak adanya kejahatan. Itu yang disebut dengan masa mesianik. Dan dalam perjanjian baru, damai tidak hanya berarti bahwa hubungan rukun antara bangsa-bangsa, tetapi juga keadaan yang harus ada di dalam jemaat Kristen. Di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita diajarkan untuk mengejar damai sejahtera dan apa yang berguna dan dapat membangun. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, bukan hanya hubungan kita dengan bangsa-bangsa harus rukun, tetapi juga di dalam hubungan kita dengan sesama kita, dan juga hubungan bukan hanya di dalam jemaat saja, tetapi juga semua orang. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi bukan hanya kita berdamai dengan saudara kita, dengan suami istri atau dengan anak kita, atau di dalam berjemaat kita, tetapi juga terhadap semua orang. Itulah yang disebut dengan damai sejahtera. Nah, menurut ensiklopedia, damai sejahtera berasal dari masih kata dasar shalom, adalah artinya sehat walafiat, baik atau utuh. Ya, itu yang arti dari kata shalom di dalam menurut ensiklopedia. Dalam perjanjian baru, dia berasal dari kata eirene, yang artinya apa? Sangat luas, seperti selamat, kesejahteraan, kemujuran.
masih hanya berbicara tentang keadaan tanpa pemusuhan, tetapi lebih luas lagi dibahas di dalam perjanjian baru tentang damai sejahtera itu, yaitu sangat luas artinya. Selama juga bisa berbicara tentang persahabatan, kekhawatiran, ya, tidak perlu khawatir, ada sukacita, damai, tentram, sejahtera, dan muncul. Damai sejahtera adalah keadaan harmonis. Ini secara umum yang diketahui oleh orang-orang yang ada di dalam dunia, bahkan kita sebagai orang yang percaya. Jadi arti secara umum, damai sejahtera adalah keadaan harmonis dan sejahtera yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan lingkungan. Jadi itu dalam aspek kehidupan manusia. Jadi 3 hal yang disebut dengan damai sejahtera itu adalah keadaan sejahtera antara Tuhan, antara hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan juga dengan hubungan kita dengan lingkungan. Damai sejahtera juga dapat diartikan sebagai persekutuan yang intim dengan Tuhan, keadaan harmonis, bersatu, dan penuh kasih sayang, dan lain-lain sebagainya. Jadi sangat luas apa yang disebut dengan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, karena dunia sudah kacau akibat dosa dan karena kesejahteraan datang hanya sebagai karunia Allah, maka pengharapan akan datangnya Mesias membawa kedamaian dan kesejahteraan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan. Semua kita adalah manusia yang berdosa. Hubungan kita dengan Bapa terputus dan kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Tetapi karena Kristus mati di kayu salib, Dia datang sebagai damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dia membawa kedamaian, Dia memperdamaikan kita dengan Bapa, sehingga kita bisa berbicara dengan Dia, bisa berhubungan lagi dengan Bapa kita di surga karena Kristus, karena kematian Kristus. Di dalam Yesaya pasal 2 ayat yang Yesaya pasal 2 ayat 2-4, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Luar biasa. Jadi kalau kita bisa melihat di sini bahwa tidak ada lagi perang, tidak ada lagi permusuhan ketika Kristus datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah menerima Kristus, sudah percaya bahwa Kristus sudah datang bagi kita? Jadi Natal bukan hanya perayaan ulang tahun Yesus, melainkan kedatangan Yesus ke dunia yang memberikan pengharapan kepada manusia berdosa. Jika Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, mengapa masih ada orang yang hidup tanpa pengharapan? Mengapa masih ada orang yang hidup tanpa kedamaian? Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 5, ya, tema waktu tahun lalu, Yesaya pasal 9 ayat 5. Nah, di situ kita melihat bahwa Dia adalah Raja Damai bagi kita. Ketika Kristus datang sebagai Raja Damai, seharusnya kita semua harus berdamai. Karena kita sudah diperdamaikan oleh Bapa melalui kematian Yesus Kristus. Kita sudah diperdamaikan. Dan Tuhan memberikan pengharapan bagi kita sebagai orang yang percaya. Seperti saya tidak akan jelaskan lagi, tapi Bapak sudah jelaskan minggu lalu tentang pengharapan. Tapi yang akan saya bahas pada saat ini adalah tentang damai sejahtera. Banyak orang berbicara tentang damai, tetapi tidak dilakukan. Apa kata firman Tuhan? Dia ini. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, jika di dalam hati kita masih ada permusuhan, belum ada damai, berarti kita masih menipu Tuhan. Karena Kristus sudah mati di kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Seharusnya kita harus damai juga bersama dengan sesama
ini adalah yang tadi saya bacakan di dalam Yesaya pasal 2 ayat 2-4. Itu merupakan kedatangan Raja Damai. Di dalam Perjanjian Baru menunjukkan penggenapan dari pengharapan ini. Di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Seperti yang saya sudah katakan tadi. Kristus adalah damai sejahtera yang sudah datang. Ya, sudah datang Bapak Ibu. Dia bukan baru datang, tetapi sudah datang. Di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-79 dikatakan, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Itu adalah tujuan Kristus datang ke dalam dunia sebagai pengganti. Dia menyinari kita dan yang diam di dalam kegelapan. Kenapa saya katakan kita diam di dalam kegelapan? Karena kita masih hidup di dalam dosa. Tetapi Kristus menyinari kita dan untuk mengarahkan kaki kita kepada apa? Kepada jalan damai sejahtera. Jalan yang mujur, jalan yang tenteram, jalan yang baik. Karena kita tadi sudah bahas tentang apa arti damai sejahtera. Dialah yang mengaruniakannya di dalam Yohanes pasal 29 ayat 19 dan 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Masih di dalam ayat 21, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kata damai sejahtera yang berulang-ulang diungkapkan oleh Yesus itu sangat penting. Jadi ketika kita membaca ayat firman Tuhan, misalnya dari satu pasal atau satu perikop, dan ada satu kata yang diulang-ulang, itu berarti bahwa sangat penting. Ya, itulah sebabnya bahwa kita bisa mengerti bahwa Kristus adalah Dialah yang mengaruniakan damai sejahtera. Dan yang menjadi pembawanya atau pemberitanya adalah murid-muridnya. Murid-muridnya adalah siapa? Bukan hanya 12 murid Tuhan Yesus, tetapi setiap kita yang sudah percaya Yesus, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah bertobat, itulah kita murid-muridnya. Jadi kita adalah pembawa berita damai sejahtera itu untuk semua orang. Jadi harusnya kita harus menjadi teladan dalam hal kedamaian untuk semua orang, supaya orang melihat bahwa benar-benar di dalam Kristus ada damai. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kebutuhan paling utama yang pertama dari manusia berdosa ialah harus ada damai sejahtera dengan Allah. Tadi saya sudah bahas bahwa yang pertama-tama yang harus kita perbaiki adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita percaya Yesus, bukan hanya kita percaya saja, tetapi kita harus membuktikannya dengan bertobat sungguh-sungguh. Bukan hanya bertobat di mulut saja bahwa saya sudah tidak ini dan itu, tetapi kita harus membuktikan dengan setiap perbuatan kita bahwa betul-betul kita sudah berbalik 100%. Karena damai sejahtera itulah yang membuat kita bisa tenteram, bisa sukacita di dalam rumah tangga kita, di dalam kekeluargaan, dan juga di dalam kehidupan berjemaat, bahkan di dalam bermasyarakat. Karena dikatakan tadi bahwa damai sejahtera itu mencakup 3 hal. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan juga hubungan kita dengan di luar atau hubungan dengan lingkungan di mana kita berada. Melalui kematian Kristus di dalam Roma pasal 5 ayat 1 dan juga di dalam Kolose pasal 1 ayat 20, barulah kemudian menyusul kesejahteraan batin. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita sudah berdamai dengan Tuhan, sudah minta ampun di hadapan Tuhan, dan Tuhan sudah mengampuni kita, dan kita tidak bermusuhan lagi dengan Tuhan karena dosa kita, maka kita akan merasakan kesejahteraan batin di dalam kehidupan kita yang tidak akan dapat dirongrong oleh penderitaan dunia. Karena damai sejahtera antara manusia dengan manusia adalah sebagian dari tujuan kematian Kristus dan tujuan dari pekerjaan Roh Kudus. Tetapi manusia harus aktif dalam mengembangkannya, tidak melulu hanya dari arti menjauhkan perselisihan atau pertengkaran, tetapi juga arti keselarasan dan peranan yang sungguh dalam tubuh Kristus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Jadi damai sejahtera itu ketika kita berdamai dengan Tuhan,
maka kesejahteraan batin kita akan rasakan. Dan kita tidak akan merasakan penderitaan batin, tetapi damai sejahtera akan ada ketika kita berdamai dengan sesama kita manusia. Dan itulah tujuan Kristus untuk mati di kayu salib, untuk mendamaikan kita. Dan apa yang mengerjakan itu adalah Roh Kudus yang kita terima. Itulah yang memampukan kita untuk melakukannya. Sering saya katakan, secara manusia kita tidak mampu untuk melakukan, tetapi kita percaya, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kita dapat melakukan, karena itu adalah tujuannya. Tetapi bukan hanya Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja, tetapi apa dikatakan? Kita juga harus aktif untuk mengembangkannya. Apa yang kita lakukan? Beriman, percaya dengan sungguh-sungguh, taat kepada Tuhan di dalam Roma 15 ayat 13, dan juga orang yang berkenan kepadanya hidup benar di hadapan Tuhan di dalam Yesaya 32 ayat 17. Di situ dikatakan bahwa orang-orang yang merasakan damai sejahtera, orang-orang yang akan diberikan Tuhan damai sejahtera adalah orang yang taat dan beriman kepadanya, orang yang berkenan kepadanya dan hidup benar di hadapannya, orang yang mengenal Allah. Di dalam ayat 22 ayat 21 dikatakan bahwa siapa yang ramah terhadap Tuhan, dia mengenal Tuhan. Dan orang juga yang mencintai Taurat. Mencintai Taurat artinya setia untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dan juga orang yang mempunyai keinginan akan Roh, bukan keinginan daging. Itulah orang-orang kudus yang bisa menerima bahwa orang-orang yang menerima damai sejahtera daripada Tuhan adalah orang yang taat, orang yang setia, orang yang hidup benar dan mencintai kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan menguatkan kita pada pagi hari ini, dan kita merasakan bahwa damai sejahtera daripada Allah sudah ada di dalam hati kita, supaya kita berdamai dengan sesama kita dan berdamai dengan semua orang, dan kita bisa memancarkan damai itu dimanapun kita berada. Kita harus jadi teladan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita tahu bahwa hanya orang yang taat, orang yang setia, orang yang benar dan mencintai kebenaran firman Tuhan yang akan diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Dan biarlah kita bisa menerima semuanya, dan kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, bahwa damai sejahtera adalah keadaan atau suasana damai, tenang, aman, dan tentram. Semoga di dalam hati kita ada damai, ada sukacita dan ketenteraman. Karena damai sejahtera juga bisa berarti bahwa segala sesuatu dalam keadaan baik, seperti yang sering kita katakan kalau kita datang di dalam rumah atau di dalam gereja memimpin pujian, menyapa orang, kita katakan shalom. Jangan hanya kita katakan shalom, tetapi harus kita membuktikannya dengan melakukannya dalam sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami sudah melihat damai sejahtera dari Allah melalui kematian Kristus di kayu salib. Kami punya pengharapan bahwa Kristus ada bersama dengan kami. Kristus sudah mendamaikan kami dengan Allah. Dan ketika Kristus sudah mendamaikan kami dengan Allah, maka kami bisa berdamai dengan sesama kami, dan kami bisa berdamai dengan lingkungan dimanapun kami berada. Kami mampu hidup baik di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.